Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Untung Ramdhani dengan NIM 41224911100014 dengan prodi manajemen. Di sini saya akan membawakan laporan magang dengan berjudul Peran Sistem Informasi Manajemen pada Administrasi Produksi. Sebelumnya saya terima kasih kepada Bapak Dr. Deden Komar Priyatna, ST, SIP, MM, CHRA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Binai Mukti, dan Ibu Dr. Haji Lina Roswina, SE, MM, CPM selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Binai Mukti, dan Ibu Herni Suryani, SE, SI, Kom, MM selaku Kepala Program Studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Binai Mukti, dan kepada Bapak dosen Dospem Bapak Hasan Mustafa, SEMM, AKCA, dan terima kasih juga pihak perusahaan PT Panasia Bandung yang telah membantu dan memberikan bimbingan kepada penulis selama melaksanakan praktik kerja lapangan. Kita lanjut. Di sini ada bab 1, pendahuluan. Dalam sebuah kegiatan produksi administrasi, produksi menjadi bentuk usaha dan aktivitas yang erat kaitannya dengan pengaturan suatu kebijakan di dalam perusahaan agar tujuan perusahaan bisa terwujud secara baik. Secara khusus, bentuk aktivitas administrasi mencakup pencatatan, penyuratan, pembukuan sederhana, pengetikan pada komputer, serta aktivitas lain yang bersifat teknis dalam hal ketatausahaan. Di sini ada tujuan. Yang pertama, evaluasi atas praktik yang dilakukan selama magang. Secara keseluruhan, kegiatan kerja praktek yang dilakukan selama 4 bulan berjalan dengan cukup baik. Pada awalnya, penulis mengalami kebingungan ketika diberikan tugas oleh kepala bagian admin. Penulis belum memahami sepenuhnya dalam menginput data melalui sistem UDU yang diberikan oleh pembimbing lapangan, sehingga penulis pada saat awal masih belum mengetahui prosedur penginputan data hasil kerja produksi yang sebenarnya dilakukan. Namun perlahan penulis dapat memahami garis besar prosedur pelaksanaan kerja dikarenakan penulis sering bertanya dengan kepala bagian dan pembimbing lapangan yang ada di sana mengenai penginputan data. Nah, selanjutnya ada melakukan refleksi diri atas pengalaman magang. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat, taufik, hidayah serta sehingga penulis dapat melewati serangkaian kegiatan kerja praktek di PT Panasia Jaya Abadi Bandung dengan lancar. Dalam kegiatan kerja praktek ini banyak pengalaman yang penulis dapatkan. Bagaimana proses penerapan pembelajaran di universitas dapat diteraplikasikan dalam kegiatan kerja praktek ini. Penulis juga dapat mengetahui keadaan fisik atau penerapan yang sebenarnya terdapat di PT Panasia Jaya Abadi. Penerapan yang sebenarnya di PT Panasia Jaya Abadi terlihat baik dan mampu bekerjasama dengan baik antara yang satu dengan yang lainnya. Di sini bab 2, kajian pustaka dan definisi SIM. Definisi secara garis besar, sistem informasi manajemen dapat diartikan sebagai suatu sistem yang diciptakan dengan tujuan untuk melakukan pengendalian kinerja sebuah perusahaan yang melibatkan manusia, prosedur, dokumen, serta teknologi agar perusahaan memiliki kinerja yang berjalan dengan tepat sekaligus efisien. Di sini ada menurut Azhar Susanto mendefinisikan bahwa sistem manajemen adalah sebuah kumpulan atau grup yang merupakan subsistem atau bagian dari komponen apapun, baik itu fisik dan non-fisik, merupakan kumpulan atau grup dari subsistem atau bagian komponen apapun yang saling berhubungan satu sama lain. Di sini juga ada fungsi sistem informasi manajemen. Yang pertama, pengumpulan data, yaitu untuk digunakan dalam pengumpulan data agar dapat tersimpan dengan rapi dan tidak hilang. Yang kedua, pengolahan data untuk mengubah mengambil sebuah keputusan yang berhubungan dengan perusahaan.
Biasanya pihak manajemen akan melakukan pengelolaan data terlebih dahulu. Yang ketiga, penyajian informasi. Penyajian informasi yaitu untuk menyajikan informasi. Informasi harus dikumpulkan dan dikelola dengan baik agar dapat dipahami oleh semua karyawan atau pihak-pihak lainnya yang berhubungan dengan perusahaan. Di sini juga ada peran penting SIM bagi perusahaan. Yang pertama, membantu dalam pengembalian keputusan. SIM dapat membantu manajer dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih cepat dengan menyediakan informasi yang relevan dan akurat. Yang kedua, memperoleh komunikasi. SIM dapat mempermudah komunikasi antara departemen dan karyawan perusahaan serta memfasilitasi kolaborasi antara mereka. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Sistem informasi manajemen dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan dengan mempercepat proses bisnis dan mengurangi biaya operasional. Di sini ada definisi administrasi. Keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasional tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Di sini ada, menurut Delianggi, administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan produk yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu. Di sini ada definisi produksi. Semua manufaktur membuat barang memerlukan sistem produksi untuk menghasilkan suatu produk. Sistem produksi yaitu sekumpulan aktivitas untuk membuat suatu produk. Dalam pembuatan produk melibatkan tenaga kerja, bahan baku, mesin, energi, informasi, modal, dan tindakan manajemen. Proses produksi juga merupakan aktivitas membuat produk jadi dari bahan baku yang melibatkan mesin, energi, pengetahuan teknis, dan lain-lain. Proses produksi merupakan suatu tindakan nyata dan dapat dilihat. Proses produksi terdiri atas beberapa subproses produksi, misalnya proses produksi pengelolaan bahan baku menjadi komponen, proses perakitan komponen menjadi sub-assembly, dan proses perakitan sub-assembly menjadi produk barang jadi. Perencanaan dan pengendalian produksi atau PPC adalah aktivitas pengelolaan proses produksi. PPC merupakan tindakan manajemen yang sifatnya abstrak, tidak dapat dilihat secara nyata. Sistem komputer dapat dicontohkan untuk analogi yang tepat sistem produksi. Proses produksi adalah perangkat keras, hardware, dan PPC adalah perangkat lunak, softwarenya. Dalam industri manufaktur apapun, perencanaan dan pengendalian produk atau PPC akan memiliki fungsi yang sama. Di sini juga ada, menurut Sofyan Al-Sori, produksi adalah segala kegiatan dalam menciptakan dan menambah kegiatan atau utility sesuatu barang atau jasa untuk kegiatan yang membutuhkan faktor-faktor produksi yang dalam ilmu ekonomi berupa tanah, modal, tenaga kerja, dan skill atau organization, managerial, dan technical skill. Di sini ada proses produksi. Proses produksi terdiri dari peralatan dengan bahan-bahan yang dikomunikasi diolah menjadi barang-barang atau jasa-jasa yang diberikan kepada pelanggan dalam perputaran untuk mendapatkan uang atau pendapatan. Jasa-jasa servis pendukung jasa-jasa produksi meliputi lapangan pengetahuan dan teknologi yang membutuhkan untuk diorganisir, ditetapkan, dan dikomunikasikan agar proses produksi dapat dilaksanakan secara efektif. Jasa-jasa ini mengenai proses pengolahan bahan baku menjadi produk untuk melaksanakan pengolahan pada tingkat biaya yang umum. Di sini ada jasa-jasa servis. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, produk kegiatan ini menyangkut penelitian kualitas yang membutuhkan fasilitas inspeksi, desain, dan spesifikasi. Yang poin kedua, penguasaan terhadap perkembangan teknologi harus dikuasai oleh setiap perusahaan. Dalam fungsi produksi, teknologi dipergunakan untuk penggunaan peralatan dan pengetahuan terhadap proses secara keseluruhan dari peralatan secara terperinci agar dapat dipergunakan dengan optimal.
Yang ketiga, penggunaan sumber daya yang ada sehingga mesin-mesin dan peralatan, tenaga, serta bahan-bahan hendaknya dapat dipergunakan secara efisien. Ini yang kedua ada perencanaan planning. Perencanaan produksi dibutuhkan untuk menjamin tujuan produksi agar tercapai dan fungsi produksi dapat dilakukan dengan efektif. Perencanaan yang berhubungan dengan fungsi produksi meliputi dua hal, yaitu pertama proses planning. Dalam proses planning membutuhkan pertimbangan terperinci mengenal bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan pengelolaan dan aturan atau susunan kegiatan yang digunakan. Kedua yaitu perencanaan dan pengawasan. Pengawasan dibutuhkan untuk menjamin resource yang dipergunakan dengan tepat, yaitu dengan memberikan pedoman untuk performance, quality, program, retention, dan quantity. Berdasarkan pengertian tentang produksi, sekitar penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa produksi dapat diartikan sebagai suatu sistem untuk menyediakan barang-barang dan jasa yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Di sini ada definisi administrasi produksi. Administrasi produksi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengatur dan mengawasi produksi suatu barang atau jasa. Administrasi produksi meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan proses produksi mulai dari pengadaan bahan baku hingga penyelesaian produk akhir. Di sini ada menurut Dale H. Besterfield, administrasi produksi adalah suatu pendekatan manajemen yang fokus pada pengendalian kualitas dan produktivitas proses produksi dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan pelanggan serta melibatkan seluruh anggota organisasi dalam peningkatan kualitas dan efisiensi produksi. Ini ada bab 3, gambaran umum perusahaan. Ini ada sejarah perusahaan. PT Pan Asia Jaya Abadi Bandung merupakan pengembangan perusahaan dari PT Pan Asia Group. Perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang tekstil sejak tahun 1973. Ruang lingkup utama kegiatan PT Pan Asia Group dimulai pada proses bahan baku serat polimerisasi dan tekstil akhir tahun 2010. PT Pan Asia Group menutup perusahaannya dan di tahun 2011 berdiri PT Pan Asia Jaya Abadi Bandung berdasarkan izin mendirikan perusahaan yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dengan nomor AHU 09648 AH0101 tahun 2011 dengan akta pendirian perusahaan nomor 66 NOTTS 1 2021 tanggal 31 Januari 2011. PT Pan Asia Jaya Abadi Bandung diawali berdirinya pada bidang usaha industri processing tekstil. Bulan April tahun 2011, PT Pan Asia Jaya Abadi Bandung melakukan pengembangan jenis usaha, yaitu membuka bidang usaha baru pada produksi pakaian. Jadi pada awal tahun berdiri, unit produksi garmen PT Pan Asia Jaya Abadi memiliki 31 line produksi dengan jumlah 144 mesin dan terus berkembang sampai dengan bulan April tahun 2014 memiliki 24 line produksi dengan jumlah 828 mesin produksi dengan non-produksi. Tahun 2011 merupakan awal perjalanan tumbuh dan berkembangnya perusahaan ini. PT Pan Asia Jaya Abadi Bandung berlokasi di kawasan industri di daerah Bandung Selatan, yaitu Jalan Cisirung nomor 95 Muhammad Toha kilometer 68, Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. PT Pan Asia Jaya Abadi Bandung berdiri dengan status lahan sendiri dengan sertifikat hak milik. PT Pan Asia Jaya Abadi Bandung memiliki pasar dengan tujuan ekspor, maka dari itu perusahaan telah termasuk dalam kategori kawasan berikat. Kawasan berikat merupakan sebuah kawasan industri yang mempunyai aturan pabean yang khusus dengan berbagai fasilitas kemudahan dalam proses ekspor dan impor, dengan kantor bea cukai yang terdapat di lokasi perusahaan. Ini ada visi dan misi perusahaan.
Visi dari perusahaan PT Panasya Jaya Abadi Bandung menjadi salah satu perusahaan manufaktur tekstil terbaik di Indonesia dan diakui sebagai salah satu perusahaan manufaktur tekstil terkenal di dunia yang unggul dalam layanan berkualitas dan kepuasan pelanggan. Di sini ada misi dari PT Panasya Jaya Bandung adalah untuk memberikan pengalaman kepuasan terbaik kepada mitra dan karyawan serta berkelanjutan yang akhirnya mengarah pada pengejaran kebahagiaan manusia melalui tekstil. Untuk mencapai tujuan, PT Panasya Jaya Abadi Bandung tidak ada upaya untuk mengikuti tren pasar saat ini, mengembangkan produk baru yang memproduksi barang-barang berkualitas tinggi dengan cara yang paling efektif melalui lingkungan hijau. Di sini ada jenis produksi. Yang pertama 100% polyester chiffon embossed. Yang kedua 100% polyester ceruti chiffon yoryu. Yang ketiga Amazon kristal. Yang keempat Amundsen crepe chiffon. Yang selanjutnya Beridot urigiri kupras satin. Selanjutnya ada Bonfrill Don crepe, ada CDC Fuji crepe, King crepe, Mandalay. Selanjutnya ada Mango satin, My Flower. Selanjutnya New Coco, Osella Yoryu. Selanjutnya Pip crepe dan Prada. Yang terakhir ada Red Porter dan Rizke Romario. Di sini ada proses produksi, ada pemataian, langsung ke unroll. Di sini unroll adalah proses pembukuan kain grey atau bahan baku dari bentuk gulungan langsung ke rotary washer. Adalah proses pembersihan kain dari sisa kotoran weaving dan mengembalikan serat kain sesuai asal sehingga terbentuknya crepe atau fisik kain sesuai standar, sehingga terjadi susut kain, kerahkan maupun gusi sehingga susutnya lebih besar. Di sini ada WR. WR adalah proses pengurangan berat dengan cara pengikisan serat kain dengan menggunakan NaOH. Di sini ada dyeing, adalah proses pemberian warna secara merata pada kain dengan menggunakan zat warna di press dengan sistem high pressure dan high temperature. Terus ada printing. Printing adalah proses pencelupan stempat sesuai motif yang diminta buyer. Ya, steamer adalah prosesifikasi zat warna ke dalam serat kain setelah printing. Di sini ada celup. Celup adalah pencelupan warna kain. Ada washing adalah pencuci kain. Dan ke softener adalah pencucian kain. Softener adalah untuk membuat kain menjadi empuk dan licin. Di sini ada inspect, adalah proses pengecekan hasil dyeing maupun printing sesuai kategori grade yang sudah distandarkan. Ada resin finish, adalah proses akhir dari keseluruhan dengan memberikan efek hand feel yang diinginkan dengan kemantapan panas pada kain sehingga fisik kain sesuai standar lebar, berat, dan density. Di sini ada produk yang dihasilkan, yang sebelah kiri ada dyeing, di kanan ada printing. Di sini ada mitra perusahaan dan pemasok. Di sini PT Panasya Jaya Abadi. Di sini ada mitra perusahaan dan pemasok. PT Panasya Jaya Abadi bermitra dengan perusahaan lain, diantaranya BU Prioritas Pengetasan Tiring Kerlebar dan PT Korindo Foil Makhluk. Ini ada aktivitas magang. Kegiatan kerja praktek yang dilakukan penulis di PT Panasya Jaya Abadi Bandung ini dilakukan yaitu setiap hari Senin sampai hari Jumat, terhitung dari 1 November 2022 sampai 17 Februari 2023. Proses kerja praktek yang dilakukan yaitu dengan melihat langsung cara penginputan yang benar mulai dari kertas kerja harian produksi masuk ke penginputan
Selain mengamati secara langsung, metode yang dilakukan dalam kerja praktik ini yaitu dengan melakukan wawancara dengan beberapa kepala bagian dan karyawan lapangan yang bekerja di perusahaan tersebut. Selama proses kerja praktik berlangsung, pengamatan dilakukan dengan melihat seluruh bagian yang ada di perusahaan mulai dari ruangan administrasi, produksi, bea cukai, marketing, dan ruang lainnya. Namun pengamatan yang dilakukan lebih berfokus di ruangan administrasi yang dimana penempatan tersebut sudah disetujui oleh pihak perusahaan. Kegiatan kerja praktek yang dilakukan di PT Panasya Jaya Abadi Bandung adalah menginput data dari kertas harian kerja produksi ke sistem UDU. Di sini ada struktur organisasi. Di sini selama magang penulis berada di bagian penginputan dan data lapangan. Kalau dia dari struktur organisasi berada di bawah MIS atau IT. Tugas utama dari bagian ini adalah memasukkan data produksi ke dalam sistem informasi atau disebut UDU. Ini aktivitas magang. Sebelah kiri ini adalah kertas harian kerja produksi dan yang kanan itu sistem UDU. Nanti dari data produksi harian dimasukkan ke web UDU. Ini ada pembahasannya, analisis di PT Panasya Jaya Abadi khususnya di bagian administrasi produksi terdapat kendala yaitu karyawan kesulitan untuk memahami cara penggunaan sistem baru yang diterapkan di perusahaan. Sistem baru tersebut mungkin memiliki antarmuka yang berbeda dengan sistem sebelumnya. PT Panasya Jaya menerapkan sistem baru bagi administrasi produksi khususnya di bagian penginputan karena sistem yang dulu kurang efektif dari cara manual yang dimana data-data arsip yang mau diajukan ke atasan selalu berantakan, sehingga perusahaan memilih penginputan melalui sistem yaitu UDU. Sebenarnya rencana untuk mengganti ke sistem baru sudah lama karena ada suatu hal yang tersebut tertunda. Pada saat penulis melakukan PKL atau magang di sana selama 2 bulan, sistem baru itu baru diberlakukan. Karena adanya sistem baru, karyawan di bagian administrasi kesulitan dalam menginput dan mengelola data dengan benar. Kesulitan tersebut dapat mengakibatkan kesalahan dalam menginput data yang pada akhirnya masalah ini dapat berdampak pada kerja bagian administrasi produksi. Oleh karena itu, penulis mempunyai solusi dan teori, yaitu ini yang pertama, memberikan pelatihan dan pendampingan. Memberikan pelatihan dan pendampingan karyawan yang mengalami kesulitan dapat diberikan pelatihan dan pendampingan untuk memahami sistem baru tersebut. Pelatihan dan pendampingan ini dapat dilakukan oleh staf IT atau pelatihan internal perusahaan yang sudah terlatih. Yang kedua, meningkatkan dukungan teknis. Karyawan yang mengalami kesulitan dapat memerlukan dukungan teknis tambahan untuk mengatasi masalah yang muncul. Oleh karena itu, perusahaan dapat meningkatkan dukungan teknis yang tersedia untuk karyawan, seperti menambah jumlah staf IT yang tersedia atau meningkatkan aksesibilitas dukungan teknis. Yang ketiga, mengoptimalkan sistem. Sistem baru yang diterapkan mungkin memiliki kelemahan atau masalah yang menyebabkan karyawan mengalami kesulitan penginputan. Oleh karena itu, perusahaan dapat melakukan evaluasi dan pembaruan pada sistem untuk memastikan keandalan dan kinerja yang optimal. Di sini ada teori menurut Kurt Lewin. Teori yang dapat digunakan dalam mengatasi masalah ini adalah teori dari Kurt Lewin. Teori ini mengatakan bahwa dalam mengatasi masalah perubahan, perusahaan perlu melakukan 3 tahapan, yaitu ada unfreezing atau membekukan. Tahap unfreezing dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dan membuat perubahan, seperti mengidentifikasi masalah karyawan administrasi produksi yang mengalami kesulitan penginputan karena adanya sistem baru. Di sini ada moving, bergerak. Tahap moving dilakukan untuk menerapkan perubahan yang dibutuhkan.
seperti melakukan dengan memberikan pelatihan, meningkatkan dukungan teknis, dan mengoptimalkan sistem. Dan yang terakhir adalah refreezing, membukukan kembali. Tahap refreezing dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan tersebut terus dilakukan dan dipertahankan secara konsisten. Tahap refreezing dilakukan dengan memastikan bahwa karyawan mempertahankan penggunaan sistem baru tersebut secara konsisten. Ini ada bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, dari program magang yang dilakukan penulis selama 4 bulan, yang penulis amati bahwa di PT Panasya Jaya Abadi Bandung dalam pekerjaan administrasi produksi telah terdapat sistem operasional prosedur yang diterapkan kepada setiap lini pekerjaan dan juga telah didukung dengan sistem operasional atau sistem informasi manajemen telah dibentuk dengan baik, terutama didukung dan dikembangkan sistem yang sudah berbasis komputer terintegrasi dengan website yang dinamakan Udu. Diharapkan tujuan dari sistem ini adalah dihasilkan sistem informasi manajemen yang terukur kualitasnya, sehingga efektivitas dan efisiensi kerja dapat terwujud. Namun, dalam penerapan dan pelaksanaan dari sistem Udu ini kiranya masih terdapat kekurangan, terutama saat operasionalnya oleh perangkat utama yaitu sumber daya manusia sebagai operator sistem ini. Ini ada sarannya, perusahaan harus memperhatikan dan memastikan bahwa sistem baru yang ditetapkan dalam bagian administrasi harus sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pekerjaan di setiap departemen. Selain itu, perusahaan harus memberikan pelatihan dan bimbingan yang cukup bagi karyawan agar dapat menggunakan sistem baru dengan efektif dan efisiensi. Perusahaan juga harus menerapkan prosedur pemeliharaan sistem yang ketat dan memberikan dukungan yang cukup agar karyawan dapat beradaptasi dengan sistem baru dengan mudah. Dengan mengatasi masalah dalam lingkungan kerja administrasi, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan proses produksi. Penulis juga mengharapkan agar pihak program studi lebih memperhatikan dan arahannya terutama saat memulai magang dengan pembekalan tentang dunia kerja dan langkah praktis dan dalam magang. Hal ini bisa dilakukan pada saat menunjuk atau menetapkan dosen pembimbing magang agar bisa berkoordinasi sebelum magang dilakukan dan juga saat magang berlangsung, sehingga koordinasi dan komunikasi hanya saat proses pembuatan laporan magang. Selain itu juga saat mahasiswa yang sedang ada PKL di perusahaan tersebut minimal melihat secara langsung kondisi mahasiswa di lapangan, atau diharapkan kedepannya pihak program studi dapat menjalin kerjasama yang lebih baik lagi dengan pihak perusahaan. Ini ada bab 6, refleksi diri. Adapun refleksi yang penulis lakukan adalah bertanya seputar informasi produksi, alur proses produksi dan sistem penginputan yang ada diterapkan di PT Panasya Jaya Abadi, sehingga kegiatan magang ini menambah pengalaman nyata yang dapat dijadikan pembelajaran yang bermakna bagi penulis mengenai permasalahan yang berkaitan dengan admin produksi. Dengan dihadapkan secara langsung permasalahan yang terjadi, penulis akan belajar mengenai cara mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu, melalui kegiatan magang, penulis memperoleh kesempatan untuk mengembangkan keterampilan yang dimiliki sehingga dapat dijadikan sebagai bekal ketika memasuki dunia kerja. Kemudian adapun refleksi penulis terhadap pelaksanaan pembelajaran kerja praktek yang dilaksanakan selama 4 bulan ini. Penulis mendapatkan pengalaman yang sangat berharga, baik pengalaman menjadi administrasi, pengalaman turun secara langsung ke lapangan, dan pengalaman ke organisasi lainnya yang diperoleh selama kerja praktek berlangsung. Penulis dapat mengalami sendiri bahwa menjadi seorang administrasi itu tidaklah mudah. Admin tidak cukup banyak menguasai komputer, tapi seorang admin harus menguasai pembukuan dan pendataan yang tepat agar tidak ada kesalahan dalam penginputan.
Penginputan data seringkali menimbulkan suatu permasalahan karena melibatkan bagian marketing dan pembelian yang secara langsung terhubung ketika lagi dalam proses penginputan. Dalam hal ini, seorang administrasi harus dapat mengantisipasi, memahami, dan menemukan solusi untuk permasalahan tersebut dengan cepat dan tepat. Selain itu, diperlukan pula kedekatan antara administrasi produksi dengan gudang bahan baku untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di administrasi, sehingga dapat membantu mengatasi masalah yang timbul pada administrasi produksi. Dengan hal itu, penulis telah memperoleh pengalaman yang berharga. Pengalaman tersebut dapat menjadi refleksi diri untuk perbaikan kualitas diri pada masa yang akan datang. Di sini ada hal-hal menurut penulis kunci sukses dalam bekerja itu adalah harus memanajemen waktu dengan benar. Yang kedua, harus mengerjakan pekerjaan dengan tepat waktu. Yang ketiga, menjaga hubungan baik dengan atasan dan sebaliknya, atasan berhubungan baik dengan bawahannya. Yang keempat, tunjukkan sikap positif dan maju belajar. Kelima, menghormati budaya perusahaan. Yang terakhir, berbaur dengan orang-orang sekitar. Menurut penulis, untuk pengembangan diri dan karir untuk kedepannya ialah yang paling utama, penulis harus memanajemen waktu yang baik seperti tidak telat saat kerja, menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh atasan dengan tepat waktu sehingga tugas tidak akan menumpuk yang bisa merugikan perusahaan. Kemudian kita harus menjaga hubungan yang baik sesama karyawan supaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis. Ini ada lampiran. Di sini ada absen PKL. Yang kanannya ini laporan ya mingguan pelaksanaan magang yang diberikan oleh Fakultas Ekonomi Bisnis UIM. Di sini ada foto yang kiri bersama leader di lapangan, yang kanannya bersama karyawan administrasi produksi. Di sini ada penilaian magang. Dan terima kasih. Mungkin sekian dari presentasi saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.